Oke, baik Anda semuanya. Di jam Ustadz sudah menunjukkan jam 8 lewat 1 menit. Di jadwal kita sebenarnya sudah disetting 7.45, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda semuanya. Kita pada sesi ini pertemuan perdana ya. Kita ta'aruf dulu. Nanti Ustaz ingin melihat wajah kita semuanya dulu. Baik, bihazi sobat. Awalan hayya nashkurullah azza wa jalla alladzi qad aqana ni'amatan katsiratan hatta nastati an najtami'a fi hadhil fursah mubarak insyaallah. Sanian saliman nusallimu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajana min zulumati. Baik, ayat talaba qabla sanabda hazihi dirasah hayya bina nakra'u bi basmalah. Oke. Baik, fi hadzal fursa al-an sanadrus ilmu usulul fiqh yumkin di madrasah tuna lam tasma' fi hadzal maudhu. Yumkin Indonesia fakat Anda semuanya. Hari ini adalah pertemuan perdana kita di semester ini untuk kelas 10 mata pelajaran usul fikih. Oke. Oke, sambil Ustaz konfirm ada Isra, Melani, Serena ya. Oke. Ustaz aktifkan kembali ya. Baik, Anda semuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan sambil kita menggabungkan kawan. Menunggu ada yang baru masuk juga ada, mungkin karena jaringan. Karena di seperti ada lapos untuk menghilangkan mood ini tadi Mali. Lalu menghilangkan mood partisipan. Hilangnya tuh klik anak cuy. Sambil as sumber. Nah, bukan anak itu orang yang mau. Oke, Anda semuanya. Pada kan kedengaran suara semuanya ya. Oke, coba. Ya, bisa. Oh iya. Kedengaran ya. Yang penting ya. Ustaz aktifkan semua speakernya. Kita perkenalan sebentar. Baik. Perkenalkan nama Ustaz Taufik Hidayat. Dengan itu spesialnya adalah mata pelajaran peminatan bagi anak yang memilih di lokasi Taimiyah akan lebih banyak bertemu dengan kita nantinya, dan juga dalam kita akan lebih mengarah nantinya kepada kitab Bundul di mana kita memahami usul fikih. Anda semuanya pernah mendengar usul fikih sebelum kita lanjut? Pernah mendengar usul fikih? Pernah. Sama enggak fikih? Masya. Ya, yang pernah mendengar coba, Pak ya, Dek. Angkat tangannya. Ya. Oh ya, coba diaktifkan speakernya dulu. Diaktifkan unmute ada, diklik di bawah itu seperti tanda sebelah kiri di bawah. Ada di sana itu seperti mic. Coba diklik itu.
sini. Kiri kanan. Baik, masih ada yang baru masuk. Jadi Anda semuanya diaktifkan speakernya ya, manual saja dulu. Karena kita baru perdana hari ini dengan Ustaz. Anda semuanya tadi katanya pernah mendengar istilah fikih. Ya? Pernah mendengar Nah, istilah fikih. Nah, apa itu fikih dan apa pula itu fikih? tentang Islam. Nah, oh ya, lupa tadi kita kenalan lah dulu ya. Tadi baru dari Ustaz. Baru dari Ustaz yang menyampaikan. Oke, Ustaz ingin bacakan namanya, angkat saja tangannya. Kemudian asal itu saja ya. Yang pertama, Ustaz Adi Andrizal. Adi Andrizal. Ya, min aina anta? Aina taskun? Adi Andrizal. Bisa Ya, di mana kampungnya nih? di Lipit, Lipit. Mana itu Lipit? Kabupaten Karimun. Oh, Karimun, Kepulauan Riau ya? Ya, Oke, lanjut. Next, Hanifah. Mana? Tiga asalnya? Dari Tanah Datar, Ustaz. Oh, Tanah Datar. Di mana tuh Tanah Datarnya? Di Batu Selatan. Oh, Batu Selatan. Apa sih? Oke, lanjut, Kauman. Siapa namanya nih? Kok Kauman namanya? Nama aslinya siapa? Halo, Kauman. tahu anjir. Halo, Kauman. Ustaz. Oke, mungkin jaringan. Salma Rifah Ainun. Aina Taskun. Aina Karyatu. Kapan Aina Karyatu? Dari pesisir selatan, Ustaz. Pesisir Selatan. Oke, Sukran. Melaniska Serena. Aina Karyatu. Aina Karyatu. Pasaman Barat, Ustaz. Pasaman Barat. Di mana tuh Pasaman Baratnya Anda? Ujung Gading, Ustaz. Oh, Ujung Gading. Oke. Lanjut Ahmad Fadil, silakan diaktifkan speakernya. Ahmad Fadil Hussein. Nah, oke, sudah diaktifkan. Di mana kampungnya Anda? Pesisir Selatan, Ustaz. Oh, pesisir selatan. Oke. Di mana tuh pesisir selatannya? Pengayang, Oh, sempat ketemu dengan tim kemarin ya? Ustaz. Oke, di Ustaz Farman dan kawan-kawan. Lanjut, Najla Nurul. Oke. Rebung Jambi, Ustaz. Jambi ya. Oke. Lanjut, Anggun Puji Rahma. Pasaman Barat. Pasaman Baratnya? Kinali, Ustaz. Oh, Kinali. Oke. Lanjut, Rafiza Aziz. Selamat datang kepada Lilis. Welcome, ahlan wa sahlan. Rafida Aziz. Di mana kampungnya Anda? Di mana? Najwa Hakimah. Aina Karyatut. Pasaman Barat, Ustaz. Pasaman Barat lagi. Oke, next Monica Putri. Pesisir selatan, Ustaz. Pesisir Selatan. Oke, Arif Syukri Pasa. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Arif. Oke, Arif. Mungkin jaringan. Silakan. Lanjut, Israel. Silakan diaktifkan. Ya. Dari si Junjung, Ustaz. Oh, si Junjung. Si Junjungnya ada? Apa, Ustaz? Ya. Si Junjungnya di mana? Di Lubuk Taro, Ustaz. Oh, Lubuk Taro. Oke.
Lanjut Syafratul Hadi. Lilis sudah tadi ya? Lilis, afwan. Lilis, silakan. Silakan diaktifkan mikrofonnya, Lilis. Oke, diaktifkan mikrofonnya, Nak. Ya. Oke, jaringan. Fauzan El-Islami. Fauzan El-Islami, silakan kita. Ya. Buka. Silakan. Aina karya tuh. Sepertinya jaringan. Bang. Nah, lanjut. Siapa yang belum lagi nih? Masih belum kelihatan ya? Masih belum kelihatan wajahnya, layarnya belum tampil. Oke, Ananda semuanya yang sudah bergabung itu ada 20 orang yang sudah bergabung di layar kita. Silakan diaktifkan, dimatikan mikrofonnya sebentar. Setelah itu nanti Ustaz akan instruksikan untuk diaktifkan kembali. Oke, terima kasih sudah dinonaktifkan ya. Baik, Ananda semuanya. Nanti kita akan berdiskusi sekilas. 2 jam pelajaran melalui Zoom ini itu sangat singkat. Jadi Ustadz akan share nanti di grup materi yang akan kita bahas ya. Dengan Ustadz itu fikih usul fikih atau usul fikih ya. Kita mungkin selama ini mendengar mata pelajaran fikih baik di pesantren, baik di MTS atau yang modal-modal salafiyah gitu ya. Tapi kita kali ini di tingkat aliyah khusus jurusan MAPK atau keagamaan, kita ada mata pelajaran yang cukup menantang sebenarnya ya. Kalau kita berada di IPA itu ada kimia, fisika, biologi. Kalau berada di IPS ada ekonomi, geografi, sosiologi. Tapi kalau di ITT atau MAPK atau keagamaan atau bahasa kitanya Ibnu Taimiyah, nah itu ya ikon ITT, itu fikih usul fikih, tafsir ilmu tafsir, hadis ilmu hadis ya. Nah, khusus dengan Ustadz kita akan mencoba explore, akan coba perkenalkan dasar-dasar usul fikih pada pertemuan kali ini ya. Ada usul, ada fikih. Ada pula fikih. Bahkan kalau di Muhammadiyah ada sekarang namanya fikih tarjih. Ada lagi kalau fikih yang lain ada fikih kontemporer. Ada fikih wanita, macam-macam ya. Jadi fikih itu pemahaman sebenarnya. Ma makna al-fikhu? Al-fikhu bimakna al-mafhum. Ya. Fikhu bimakna al-mafhum. Pemahaman ya. Jadi wajar saja kita belajar fikih itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, untuk itu perbedaan itu terjadi tidak saja di fikih tetapi juga dalam usul. Nah, sekilas sebelum nanti Ustadz akan share di grup ada materi, silakan dilihat di Ustadz men-share-nya lewat grup WA saja nanti ya. Nanti dibacanya sebab kalau melalui Zoom ini agak berat materinya itu kuotanya agak berat. Jadi Ustadz akan share materi itu melalui melalui WhatsApp ya atau WA. Ya. Ustadz akan share melalui WA saja. Oke. Bentar, ya, Ustadz share dulu materinya. Sehat Dendi, alhamdulillah. Oke, Anda semuanya. Itulah Dendi ha. Alhamdulillah. Baik, Anda semuanya sudah Ustadz share di lewat WA group materi sebentar ini. Bagi yang online-nya di PC itu atau di komputer atau di laptop itu bisa dilihat langsung. Namun kalau di Android itu agak tertunda. Tapi tidak masalah lah Pak saya, karena itu kita lihat nanti. Baik,
Silakan aktifkan semua mikrofonnya, Anda semuanya. Aktifkan mikrofonnya. Ya, terima kasih. Wah, ini sudah terlatih nampaknya ya. Langsung bisa semuanya. Oke, syukran. Baik, Anda semuanya. Kita kembali ke deskripsinya, deskripsi singkat. Nah, oke, yang masih ada yang baru bergabung? Ya, ada 20 partisipan. Rumah ada cantik gitu. Ya. Anda semuanya, tadi saya tanya dan usul. Ya. Katanya ada pernah mendengar usul, ada yang mengatakan ada. Pak, saya ulang sekali lagi. Pernah mendengar kata-kata usul fikih? Irfa ya, Dek? Ya, bisa melalui ada juga. Bisa melalui gerak. Silakan, ada yang tahu apa itu usul fikih? Ada yang tahu ya? Bahasa. Oke. Ada siapa? Silakan. Apa itu usul fikih? Pernah mendengar? Kalau fikih sering ya, fikih sering. Tapi usul fikih? Fikih sering. Kalau fikih apa itu? Ke fikih kita dulu. Kalau dapat fikih pasti mudah usul fikih. Apa itu fikih? Pernah mendengar di kampung-kampung pakiyah? Pakiyah tahu pakiyah? Kalau di kampung-kampung ada pakiyah, ada orang yang bayi menyandang-nyandang karung kayak gitu. Itu namanya pakiyah. Nah, ada di kampung-kampung itu kan. Dia pakai peci, minta. Kadang dikasih beras, dikasih uang, apa aja dikasih diterima. Nah, itu pakiyah namanya. Kalau kita fikih, ada kaitannya. Ya, ada kaitannya nanti. Coba, apa itu fikih? Fikih aja kita dulu, jangan konsolnya dulu. Apa itu fikih? Fikih. Ya. Fikih adalah hukum-hukum yang dimuat dalam Islam. Oke, Fauzan ya. Siapa itu? Cuma angkat tangannya, Nanda. Mau tahu siapa yang bersuara? Oke. Atau dimatikan mikrofonnya dulu, bagi yang tahu dihidupkan, boleh. Coba silakan. Ma huwal fiqhu? Al fiqhu huwa ilmul ladzi yubhas. Nah, kita dengan bahasa Indonesia saja ya. Oke, apa itu fikih? Fikih adalah menurut bahasa artinya paham. Fikih artinya paham. bahasan. Ya, menurut bahasa ya. Jadi kalau ada yang nama fahmi itu artinya paham, itu orangnya paham. Ada berpaham, ada paham. Jadi tujuan kita belajar fikih dan usul fikih itu agar kita memahami paham orang lain dan tidak menyalahkan pemahaman atas apa yang dipahami orang lain. Nah, ini kata-kata paham itu aja kita bolak-balik. Apa arti fikih menurut bahasa? Paham. Nah, Paham. Paham? Pahim tuh? Memahami. Pahim. Fa'inna. Oke. Jadi fikih menurut bahasa artinya paham. Nanti akan disebut menurut bahasa paham. Istilah apa arti fikih? Pemahaman yang mendalam. Nah, ini dengan bahasa Indonesianya ya. Maniladi, Mat, siapa yang bisa? Silahkan. Fikih adalah pembahasan yang mendalam terhadap suatu hal. Iya. Anta. Ya, luar biasa. Ya. Jadi fikih menurut bahasa artinya pemahaman terhadap sesuatu hal yang dikaji secara mendalam. Jadi fikih itu hanya memahami saja kita. Itu kalau fikih ya, kalau fikih. Kalau usul fikih beda lagi. Nah, sekarang tadi fikih, sekarang usul. Jadi fikih ada usul fikih terdiri dari dua kata ya, ada usul, ada fikih. Fikih tadi artinya pemahaman yang mendalam. Sekarang usul. Apa itu usul?
asal usul. Ada pernah nonton film ini enggak? Acara yang dibawakan Tukul, Aspal. Asli palsu, asal usul. Nah. Jadi asal usul itu artinya sama dengan asal. Asal ya. Atau boleh juga kita katakan kalau pegawai apa bahasa Arabnya? Kalau insinyur apa bahasa Arabnya? Muhandis. Ya. Muhandis itu orang yang paham tentang landasan. Jadi handasun atau hindain. Lihat pemahaman muhandis dasar. Ya. Jadi fikih usul itu artinya apa? Landasan, dasar, usul, al-aslu jam'u minal usul. Ya. Asal usul itu jamak dari asal. Asal bahasanya apa asal kalau bahasa kita? Kita dari Padang Panjang mau ke Bukit Tinggi. Asal kita dari mana? Dari Padang Panjang. Kita dari Pasaman mau ke Padang Panjang. Asal kita dari mana? Dari Pasaman. Iya. Jadi gitu. Asal itu menunjukkan sumber. Ya, sumber. Nah, nanti bahasa Arabnya ada, bahasa Indonesia saja ya. Jadi usul jamak dari asal artinya fondasi. Oke, Aldi, ya Anggi, ya ada yang sudah gabung juga. Baik Anda semuanya, sudah ada 24 ya, kami lokal kita ya. Baik, suaranya pecah-pecah Ustadz. Oke, terlalu keras mungkin ya. Coba dikecilkan volumenya kalau terlalu keras. Siapa ini? Anissa, dikecilkan. Oke, sekarang kita lanjut. Berbicara masalah asal, itu berarti kita bicara sumber. Jadi beda fikih sekilas dengan usul fikih. Fikih itu berbicara tentang hasil atau produk. Oke? Fikih bicara tentang hasil atau produk. Produk itu harus kita pahami. Contoh, kita belajar tentang masalah penyelenggaraan jenazah, ya pahami saja. Walaupun terjadi perbedaan pendapat. Puasa, haji, dan segala macam. Itu fikih. Tapi kalau usul fikih tidak. Ya. Apa itu usul fikih? Nah, sekilas ya. Wa ilmul ladzi yubahasu anil qawaidul fil istinbatil ahkamus syar'iyyah al-amaliyah al-muqtasibatu min adillati at-tafsiliyah. Nah, itu kalau bahasa Arabnya. Jadi bahasa Indonesianya begini kira-kira Nanda. Usul fikih itu adalah ilmu tentang proses penetapan hukum. Nah, sampai situ aja. Apa usul fikih? Ilmu tentang proses penetapan hukum. Oke, bagus. Hukum. Apa kata kuncinya? Proses. Kalau usul fikih. Kalau fikih apa kata kuncinya? Produk. Bagus. Fahim Tom? Question please. Hal indakum soal. Tafaddalu. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Irfa ya deh, angkat tangannya. Oke, kita ulangi lagi. Fikih tadi kata kuncinya apa? Ilmu tentang hasil atau produk. Apa produk yang dihasilkan? Yang dihasilkan produk yang dihasilkan adalah hukum. Hukum yang menghasilkan siapa? Nah, ini kita lihat lagi ya. Nanti ada di bahan materi yang Ustaz kirim tadi bisa dibaca-baca ya. Jadi Ananda semuanya, bicara kita usul fikih berarti kita bicara tata cara penetapan hukum. Misal, kenapa kok sholat itu wajib? Ya, kenapa puasa itu wajib? Atau yang lain-lain? Kan ada dalam Al-Quran kata-kata wajib. Ya kan? Yang ada aqimus shalah. Nah, disinilah tugasnya orang usul fikih. Jadi ibaratnya begini Ananda semuanya, bahan baku dari syariat, bahan baku dari hukum Islam itulah syariat. Apa itu syariat sebenarnya? Al-Quran dan sunnah minimal ya. Sunnah. Lalu Al-Quran dan sunnah yang dua ini kita masukkan ke mesin.
Kita anggap bahan bakunya Al-Quran dan Sunnah, seperti kita bikin numbuk padi keler, gitu, giling padi. Kita masukkan, kita bawa padi sebagai syariatnya, anggaplah syariatnya Al-Quran dan Sunnah, itu padi. Lalu padi itu kita bawa ke gilingan. Setelah digiling padi itu apa yang keluar lagi? Beras. Nah, jadi padi itu bahan baku penetapan hukum, itu dia bahan bakunya tadi Al-Quran dan Sunnah. Nanti kita bagi ada muttafaq mukhtalaf itu. Ada 11 itu sumber hukum dalam Islam, 4 disepakati, 7 diperdebatkan. Ya, padi tadi dimasukkan ke dalam mesin penggilingan. Mesin penggilingan itulah yang dinamakan dengan usul Fikih. Nanti hasil dari penggilingan tadi apa? Beras. Beras itu namanya fikih. Nah, Fikih. berarti kalau begitu usul fikih ilmu tentang proses penetapan hukum. Penetapan hukum. Bagus. Bahan bakunya apa tadi? Padi. Padi atau Al-Quran atau Sunnah. Nah, Al-Quran dan Atau Sunnah. juga ijtihad. Jadi ada Ijtihad. ya ijtihad. Terambil kata-kata jahada yajhadu ijtihadan. Ya, atau ijtihadun itu mazid harf salah satu ahruf. Mazid 3 huruf. Dan kata aslinya jahada ditambah 3 huruf menjadi ijtihad. Artinya bersungguh-sungguh dalam proses penetapan hukum. Sekilas, kenapa menarik belajar usul fikih? Contoh, sekilas saja ya. Pada masa Nabi pernah mendengar jual beli ginjal, apalagi banyak ya, apa istilahnya, bayi tabung. Pernah dengar nggak? Transfusi darah, donor darah, pernah dengar nggak? Pada masa Nabi pernah membaca hadis seperti itu nggak? Enggak, Ustaz. Tidak. Ada, pernah. Ada ya, ada yang pernah mendengar hadis tentang itu. Misalnya gini, Enggak, Ustaz. alat KB, kontrasepsi, kemudian transplantasi hati. Hati ini bisa dibelah diberikan kepada orang lain. Itu bukan hanya di film-film loh. Kita kanker hati, saudara kita sehat, dia bisa menyumbangkan hatinya untuk kita sebelah. Bisa hidup kita kedua-duanya. Ada yang jual beli ginjal. Ini persoalan bukan boleh tidak bolehnya ya. Itu persoalan kontemporer namanya. Apa yang dulu tidak boleh dan tidak ada panduannya pada masa Nabi, sekarang dibolehkan. Nah, dalam artian untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan darurat. Seperti kita donor darah misalnya kan, boleh tidak darah kita diberikan sama orang lain itu? Apalagi misalnya kita di rumah sakit yang bisa mendonorkan darah itu orang Kristen. Kita tahu orang Kristen itu makanannya tidak halal. Padahal dalam hadis dikatakan 1 tetes yang kamu makan itu akan menjadi darah. Sekarang kita tahu mereka makan apa. Kita butuh darah sekarang. Kalau tidak ada darah, asupan darah itu kita akan meninggal. Nah, bagaimana proses usul fikih mendudukkan masalah ini? Nah, ini akan kita bahas. Itu menariknya. Jadi apa objek kajian usul fikih itu? Persoalan kehidupan. Soal kehidupan kontemporer. Kontemporer, bolehlah seperti itu ya. Jadi usul fikih itu berbicara tentang persoalan-persoalan kekinian, bagaimana menetapkan hukum. Sebab dulu Nabi ada, kalau terjadi masalah kita tanya aja Nabi lah. Nabi kenapa gini? Yas'alunaka 'anil, gitu-gitu kan dalam Al-Qur'an banyak Al-Qur'an ayat kan. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil haid, yas'alunaka 'anil khamri dan Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. ya. Jadi ada seperti itu. Sekarang Nabi sudah wafat. Ada persoalan terjadi ini. Mau kepada siapa kita bertanya? Sementara Nabi tidak ada lagi dalam Al-Quran, tidak ada orang bercerita tentang donor hati, donor kornea mata, bahkan ada yang sangat ekstrim kan, donor-donor yang dilarang yang lainnya gitu. Ya banyak itu. Nah, bagaimana Islam memandang ini? Nah, melalui itu, inilah kajian usul fikih nanti. Itu sekilas saja ya. Baik, rendah semuanya. Kita kembali ke pokok awal. Apa itu tadi fikih? Ilmu tentang Produk hukum. Lanjut silakan. Ilmu
Ini Ilmu tentang pengetahuan. pengetahuan atau pemahaman Pemahaman hasil produk. yang mendalam. Ya, pemahaman mendalam tentang suatu hukum. Islam. Nah, Islam. Boleh. Kalau usul fikih apa tadi? Nampak perbedaannya? Usul fikih apa? Ilmu tentang Proses penetapan suatu hukum. Ya, ilmu tentang proses. Bagaimana caranya? Kenapa wajib? Kenapa sunnah? Ya, lebih haram atau halal? Haram. Haram. Tapi bisa Ustaz. berubah jadi boleh. Nanti. Haram. Tapi bisa berubah jadi boleh nanti kita makan babi itu. Kapan? Ketika darurat, Nah, terdesak. jadi hukum itu dalam Islam bisa batal karena 3 hal. Yang pertama karena ada dalil yang melarang. Yang kedua karena tidak tahu. Yang ketiga karena dalam keadaan darurat. Ya. Dalam keadaan darurat ada 3 hal yang dapat membatalkan atau mensahkan hukum. Yang pertama, kita misalnya begini. Ada kaidah, saya kasih satu. Al-aslu fil asya al-ibah. Apapun itu di permukaan bumi ini silahkan kerjakan. Tapi kalau apapun harus ada larangan ya. Ya, seperti itu pemahaman kita. Iya. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Apapun itu silahkan kerjakan. Illa. Belum selesai berarti kecuali. Kecuali yang 3 tadi. Coba sebutkan. Ada dalil yang melarang. Tidak tahu. Tidak tahu. Dalam keadaan darurat. Itu. Atau kita tidak jijik. Nah, jijik itu juga menyebabkan haram. Yang haram bisa jadi halal, yang halal bisa jadi haram, tergantung keadaan. Yang halal juga seperti itu. Contoh, ikan halal. Halal. Tapi kalau kita makan ikan langsung bangkit kuroak kata-kata, haram nggak ikan itu bagi kita? Gatal, menimbulkan gatal-gatal, haram. Ya, untuk kita tidak berlaku untuk orang lain. Ya, itulah kira-kira usul fikih itu seperti itu, melihat dari berbagai sudut pandang kenapa terjadi hukum. Ya, nanti ada 7 unsur ya proses penetapan hukum dalam Islam. Ada hakim, ada hukum, ada mahkum bih, ada mahkum alai, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i, ada mukallaf. Nah, makanya kita sering mendengar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, baik Nanda semuanya, itu pengertian saja Ustaz berikan. Nanti untuk lebih jelasnya, Ananda silakan lihat bahan ajar sekilas, ada sekitar 4 atau 5 halaman Ustaz kirimkan tadi melalui kita. Dibaca itu, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Ya, jawab pertanyaannya. Boleh dijapri sama Ustaz di grup boleh, atau dijapri aja lah. Ya, dijapri jawabannya nggak usah berat-berat, apa yang kita tahu saja. Kapan terakhir pengumpulannya Ustaz tunggu, pengumpulannya boleh nanti hari Sabtu. Jadi agak lama waktu mengerjakannya ya. Sabtu Minggu, besok Sabtu atau hari Minggu lah boleh. Yang penting jangan sampai minggu depan. Ya, jangan sampai 1 minggu. Ya, kita lihat kan materinya sudah Ustaz kirimkan. Suaranya Ustaz. Putus-putus suaranya. Oh iya. Mungkin karena jaringan ya, sebentar. Iya, Ustaz. Nah, ini Ustaz coba bagian silakan dilihat. Nah, ini di sini ada pengertian usul fikih, tujuan mempelajari ilmu usul fikih, ruang lingkupnya. Cuman itu. Sengaja kenalan saja ya. Kemudian satu lagi ada atau semacam peta konsep yang untuk sebentar. Nah, yang berbahasa Arabnya juga ada, tapi itu sangat sederhana sekali ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ada konsep fikih dalam Islam berbahasa Arab, Ustaz. Yang punya laptop boleh dilihat.
Ya, yang punya laptop boleh dilihat. Oke. Kalau online-nya di apa? Agak susah lihatnya ya. Kalau di HP ya, cantik bisa dibaca ya. Ini ada unsur. Gak dengar set. Itu dimatiin mikrofonnya, Bapak. Sudah tipis ya, sudah injury time, sudah di akhir. Pesan Ustadz, sebelum kita akhiri, sebagai mulahazahnya, conclusion-nya, atau kesimpulan, tadi berbicara tentang produk, penerapan ya, atau penerapan produk. Nah, diterapkan kata orang usul fikih, sholat wajib, ya orang fikih tinggal sholat. Puasa wajib kata orang usul fikih, silakan orang fikih ya lah, wajib lah. Nah gitu aja. Tapi kenapa wajib? Kenapa sunat? Kenapa haram? Itu lahan siapa itu? Lahan orang usul fikih. Kalau proses penerapannya, ya silakan saja orang fikih. Puasa wajib, sunat segala macam, atau hukum taklifi lah. Sunat wajib, haram, wah, kan itu ya. Nah, kalau untuk orang usul fikih dia akan bertanya, kenapa wajib? Kenapa sunat? Apa tanda wajibnya? Apa tanda sunatnya? Nah, apa sigat fi'il amarnya? Apakah setiap fi'il amar menunjukkan wajib? Tidak. Ya. Belum tentu semua fi'il amar itu menunjukkan wajib. Bahkan bisa jadi haram malah. Berarti larangan. Larangan juga seperti itu. Ya, larangan juga bukan berarti haram semuanya. Ada minimalnya mubah atau makruh. Apa contoh yang makruh? Dia dilarang tapi boleh juga. Apa itu yang makruh? Contoh saja coba. Siapa bisa? Makanan sering itu kan? Rokok. Maksud suaranya putus. Putus-putus ya. Mungkin sinyalnya mungkin Fauzan. Gimana tinggalnya dulu? Oke, di-unmute-kan dulu ya. Jangan terlalu keras. Tolong di-unmute-kan dulu di speaker kita masing-masing. Kecuali yang akan berbicara saja, mohon diaktifkan ya. Baik. Yang makruh tadi contohnya adalah rokok, jengkol, patai. Boleh kan? Tapi makruh. Nah, begitu juga yang terlarang bisa jadi boleh. Yang disuruh bisa jadi haram. Nah, itu kajian orang usul fikih. Oke, Fauzan, masih putus-putus suara Ustaz? Bisa kedengaran ya? Bisa, Ustaz. Oke, mungkin jaringan tadi ya. Baik, Anda semuanya. Materi kita hanya pengenalan saja, ya introduction saja, ta'aruf. Ya, nanti mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat, tetap menjalankan protokol kesehatan. Kemudian juga diharapkan tugas-tugas yang diberikan itu dapat kita kerjakan. Baca saja, pasti ada jawaban di dalam. Nanti dijapri sama Ustadz, siapa yang sudah menyelesaikan itu. Jawabannya singkat, padat, tepat dan padat ya. Baik, sebelum kita akhiri,
Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Sebenarnya Ustaz ingin bertatap muka langsung, akan lebih enak belajarnya. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat. Salam untuk keluarga, orang tua. Dan sebelum kita akhiri, sekali lagi, belajar usul fikih ini sangat menarik. Karena kita disuruh berpikir. Kalau fikih kita sholat wajib, udah sampai di situ aja. Tapi kalau orang usul fikih enggak, kenapa wajib? Apa ada kata-kata wajib dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang ada aqimus shalah. Dirikanlah sholat. Tapi dilihat-lihat ayat itu punya fi'il amar. Aqimu, qama, yakumu, kum. Qama, yakumu, kum. Atau qawwama. Dihilangkan huruf mudara'ah, huruf ilatnya satu. Qama, yakumu, kum. Aqimu. Ternyata aqimu itu kum, berdiri. Berarti dirikan. Perintah untuk menunjukkan wajib. Al-aslu fil amri lil wujubi. Tanda perintah itu menunjukkan wajib. Meskipun tidak mutlak. Ya, bisa menjadi haram, bisa jadi mubah, bisa jadi wajib. Baik, Anda semuanya, silakan aktifkan speakernya semuanya sebelum kita tutup. Ya, terima kasih. Silakan aktifkan. Ada pertanyaan, silakan. Nah, hal indakum soal. Any question, please? Ada pertanyaan? Ada pesan Oke, silakan, Fauzan. Ya, silakan. Mohon yang lain kita nonaktifkan dulu ya, yang akan bertanya. Silakan. Ya. Baik, terima kasih, Ustaz. Tadi ada bahasan mengenai kata fi'lar tentang aqimus shalah. Aqimu itu kemudian Ustaz tadi telah terangkan bahwa ada dalam Al-Quran amar itu menunjukkan suatu perintah yang wajib. Bagaimana dengan ayat ini, Ustaz? Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minum tapi jangan berlebihan. Itu fi'il amar. Bagaimana? Satu itu hukumnya bukan wajib. Iya. Bagus, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Anda semuanya, itu nanti dalam skala yang lebih luas kita bahas di kelas 12. Tapi Ustaz bocorkan aja ya. Fi'il amar itu artinya ada 20. 25 malahan. Selama ini kita tahu tasrifnya cuma 6 kan? Nah, kalau nahi juga seperti itu, larangan. Itu bentuknya ada 10. Misal kulu washrabu, apakah wajib makan itu? Makan bukan wajib, tapi harus. Tapi harus ya, harus. Jadi kulu washrabu itu memfaedahkan hukumnya mubah. Boleh makan, boleh tidak, tapi harus untuk kita. Ada fi'il amar itu berarti nanti ikram. Apa makna ikram? Memuliakan. Apa contohnya? Udkhuluha bisalamin aminin. Atau dalam surah Al-Fajr, misalnya katanya, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i. Nah, dipanggil Allah, dimuliakan. Ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli. Masuk ke sini. Itu memuliakan. Siapa yang dimuliakan Allah? Orang yang beriman. Ada pula fi'il amar itu artinya penghinaan. Apa kata Allah? Kunu kiradatan khasiin. Apa artinya? Coba. Jadilah kamu kirdun yang terkutuk. Tahu kirdun? Tahu. Mangki. Jadilah kamu kerang yang terkutuk. Itu fi'il amar itu. Atau Allah marah. Mutu bi ghaizikum. Karajuanlah sesekuat tiang. Ah, itu bahasa Allah tuh. Panik dan mengi anang, itu kalau bahasa Minangnya gitu. Madawana aja kan. Karajuanlah sesekuat tiang. Ingat pertanggungjawabannya nanti. Nah, jadi banyak ya Fauzan ya. Arti fi'il amar itu ada 25 macam. Nanti kita eksplorasi di usul fikih di kelas 12 nanti kita belajar gimana menetapkan hukum itu. Mulai dari yang tadi itu hukum taklif, hukum wad'i dan segala macam, ada sebab syarat mani' rukhsah dan sebagainya. Oke? Paham tum? Fauzan? Oke, yang lain juga. Kalau ada soal al-akhir, tafaddalu. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan diaktifkan mikrofonnya.
Ya, itu Ayam yang bertanya itu. Oke, ada yang lain? Silakan. Menarik ya pertanyaan Fauzan tadi, bagus ya. Sudah sampai dia memikirkan kenapa kalau wajib makan itu wajib atau enggak? Harus. Coba siapa yang enggak makan berdosa, mau enggak? Enggak mau kan? Enggak mau. Paling-paling makannya agak 10 piring kan. Nah, bukannya meninggalkan makan, tapi malah sama tambuk. Ya. Oke. Ada yang lain? Waktu kita sebenarnya sudah habis, tapi enggak tahu ya kok enggak ada jedanya. Boleh. Ini kan Ustaz Estar 1,5 jam. Tapi enggak ada masuk pelajaran lain kan? Sampai 10 menit. Iya, enggak ada. Selanjutnya, nak. Baik. Ada yang lain yang akan bertanya? Boleh, silakan. Mungkin ada fenomena di kampung kita masing-masing. Kenapa tuh, Ustaz? Orang pakai tahlilan begini-begini, bagaimana pandangan usul fikih? Boleh. Kita sampai ke sana pembahasannya nanti selama di KM itu. Ada yang begini begitu segala macam. Nah, itu kajian kita, itu orang usul fikih itu. Kalau fikih kan apa tadi? Fikih kita mengkaji sholat wajib, dah selesai situ. Mau baca bismillah atau tidak, selesai di situ. Artinya jahar ya. Tapi kalau orang usul fikih tidak. Kenapa? Why? How? Bagaimana? Proses istinbatul ahkam. Kenapa sampai terjadi wajib? Apa dalam Al-Quran? Karena tidak ada kata-kata wajib. Ya, hadis juga seperti itu. Tidak ada. Jadi wajib itu kata-kata sigatnya banyak. Salah satu kutiba, diwajibkan. Jelas artinya kan? Ada umiru, wama umiru, amara. Jelas kata-kata amar. Yang ketiga ada wajabah. Tapi wajabah jarang kita temui dalam Al-Quran kan? Yang keempat ada furido. Furido. Dalam hadis banyak. Faridatul muslim wal muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nah, faradah kan? Tapi yang dengan wazan banyak. Ada if'al. Ada falyaf'al. Apa contoh wazan if'al? Dalam Al-Quran. Izhab ila fir'auna. Ayo. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Yang sudah banyak hafalannya, ingat anak ITT harus hafal itu juz 30 itu ya. If'al juga banyak. If'al, if'alu. Apa? Faktub, faktubu. Falyaktub. Falyazra. Apa lagi? Fansab. Faiza farakta fansab. Fi'il amar itu, fa-nya itu fa fi'il amar. Fansab, faktub, if'al, falyaf'al, wa ghaira zalik. Banyak lagi yang lainnya. Oke? Ada pertanyaan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya kira Umi dan Ustazah yang lain juga akan masuk dengan ID untuk perkenalan ya, bagi yang memakai Zoom. Dengan Ustadz mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, juga koneksi internet kita mulai tidak stabil. Anda semuanya, dasar-dasar pengetahuan tadi sudah saya sampaikan, apa itu fikih, apa itu usul fikih, apa contoh-contohnya. Sebenarnya ada manfaat mempelajari usul fikih, bisa dibaca di sana. Tujuan mempelajari usul fikih juga bisa dilihat di sana. Baik. Halo, masih stay ya? Masih stay di sini ya? Kita akhiri untuk sesi perdana ini.